Kalau kita lihat jumlah kasus aktif dan kemudian kasus yang terkonfirmasi, ini kita sudah melandai. Artinya dalam 2 minggu terakhir ini, sepertinya kita sudah bisa lepas dari gelombang ketiga. Kita sudah melalui gelombang kedua di bulan Juli tahun lalu, dan kemudian gelombang 1 di 2021, maka di 2022 ini kita di Maret ini kita sudah masuk ke arah tren meninggalkan gelombang ketiga, di mana di situ didominasi oleh Omikron. Jadi oleh karena itu memang berbagai persyaratan yang dilakukan pemerintah kesannya melonggarkan, seperti misalnya persyaratan untuk perjalanan, persyaratan untuk mereka yang datang dari luar negeri, tetapi di satu sisi sebenarnya protokol kesehatan itu harus diketatkan. Jadi artinya penggunaan masker, kemudian jaga jarak, dan kemudian mencuci tangan ini menjadi satu keharusan. Dan termasuk juga menghindari kerumunan, sehingga kapasitas juga harus tetap diatur, kendati pun berbagai tempat sudah ada yang kapasitasnya bisa dibuka sampai 75%. Dan oleh karena itu ini menjadi upaya kita bersama, agar di dalam 4 minggu ke depan ini kita bisa melihat apakah kasus ini bisa terkendali atau tidak. Kalau ini terkendali, tentu aktivitas sosial itu akan bisa hidup kembali, termasuk juga aktivitas keagamaan, tetapi dengan prinsip penuh kehati-hatian. Jadi dalam hal ini artinya vaksinasi tetap menjadi salah satu proyek kita bersama agar vaksinasi 1-2 ini bisa mencapai 90%. Dan kemudian juga khususnya di lansia harus sudah di atas 80%, dan kemudian vaksinasi anak target kita, sehingga nanti setelah bulan Ramadan ini nanti kita akan masuk di hari raya Lebaran, ini bisa berjalan nanti akan lebih baik. Dan tentu kita berharap Lebaran kali ini harus lebih baik dibandingkan waktu pelaksanaan di tahun-tahun di mana kita masih dalam puncak-puncak pandemi. Ya. Dengan adanya sinyal dari pemerintah untuk memperbolehkan mudik tahun ini dan juga ada sinyal untuk diperbolehkannya ibadah dalam bulan Ramadan, bagaimana menurut Anda pemerintah bisa menjamin bahwa tidak ada nantinya lonjakan COVID-19? Ya, yang pertama adalah bahwa sekarang kita semuanya dalam pelandaian. Jadi positivity rate itu antara 6 dan 5%, bahkan ada beberapa daerah sudah dikatakan level 1, sudah di bawah 5%. Jadi kalau kita lihat dari laporan PPKM untuk di Jawa dan Bali itu level 4 itu sudah 0. Kemudian level 3 itu ada 39 kabupaten kota, level 2 83, dan level 1 ada 6. Jadi termasuk di Jawa Timur dan ada 1 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi ini merupakan satu prestasi dan inilah yang harus kita lihat ke depan. Jadi dalam 2 minggu ke depan ini kita akan melihat jangan ada yang level 4, yang level 3 naik ke level 2, yang level 2 naik ke level 1. Jadi kalau ini berarti kasus bisa dikendalikan, tidak ada lonjakan, maka tentu nanti ini akan menjadi tata kelola kita dalam mengatur mudik. Khususnya juga di dalam rangka mengatur bagaimana kita bisa mengikuti seluruh kegiatan aktivitas keagamaan ataupun aktivitas sosial dalam rangka menyambut Lebaran. Jadi kita harus bisa memantau ini sesuai dengan Inmendagri nomor 17-18 yang ada sekarang, supaya nanti levelisasi ini bisa terkendali dengan baik. Kalau kita lihat luar Jawa dan Bali, ini juga tidak ada level 4. Tapi masih ada 200 level 3. Nah, ke level 3 ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, ini akan menjadi level 4. Dan kemudian ada 168 kabupaten kota yang level 2. Ini yang harus kita pacu supaya dia menjadi level 1. Dan salah satu indikator untuk bisa dia naik level, menjadi dia ke level 1 tentu adalah pencapaian vaksinasi. Dan pencapaian vaksinasi ini menjadi persyaratan agar kabupaten kota bisa mengejar, khususnya bagi mereka yang sudah vaksinasi 1 harus vaksinasi kedua, dan bagi mereka yang vaksinasi 1 dan 2 sudah selesai harus masuk ke vaksinasi ketiga. Dan terlebih lagi juga untuk mengejar ke lansia. Kendati pun memang di vaksinasi 1 sudah hampir 194 juta, tetapi vaksinasi 2 itu masih 155 juta, 74%.
Jadi masih ada sekitar 20-an yang harus dikejar supaya bisa menyelesaikan vaksinasi kedua, sehingga dengan demikian nanti mereka ini nanti akan bisa masuk untuk vaksinasi ketiga. Ini yang kita kejar dalam periode Maret ini, supaya nanti di bulan Ramadan dan kemudian kita masuk ke libur Lebaran, bisa kita berjalan lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan aktivitas sosial keagamaan dengan keinginan kita masing-masing, tetapi tetap di bawah kendali PPKM yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Kemendagri.